Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dan sebagaimana yang pemirsa ketahui bahwa pada satu hari kemarin, tepatnya tanggal 22 Oktober, yaitu ada momen penting bagi dunia pesantren khususnya, yaitu Hari Santri, atau ada yang menyebutnya Hari Santri Nasional begitu, yang mana pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menetapkan Hari Santri, yaitu pada tanggal 22 Oktober, yang mana 22 Oktober ini adalah momen adanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemirsa, negara Indonesia yang sangat luar biasa ini ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini yang dulunya masih dijajah ya oleh Belanda, yang kita tahu di berbagai referensi literatur itu 350 tahun lamanya atau 3,5 abad. Kemudian Jepang selama 3 tahun, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan negara ini. Namun pihak penjajah, dalam hal ini Belanda, itu masih ingin menguasai lagi Indonesia. Oleh karena itu, setelah kita berhasil merebut kemerdekaan, kemudian memproklamirkan satu hal yang penting, yaitu mempertahankan kemerdekaan agar tetap merdeka dan tidak dijajah kembali. Ini adalah momen resolusi jihad yang sangat penting, di mana pada waktu itu menjelang tanggal 10 November tahun 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan, ada peristiwa resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu tanggal 22 Oktober tahun 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa begitu, resolusi bahwa berjihad atau berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini adalah, kalau meninggal begitu, mati syahid. Artinya ini perjuangan agama, perjuangan yang juga sangat mulia sekali. Sehingga ketika melakukan perjuangan ini, maka ini selaras sesungguhnya dengan Islam begitu. Jadi hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Tentu ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri ya. Seringkali kita ini di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemirsa, itu tidak menghargai sejarah begitu. Bahkan sejarah bisa dibolak-balikkan, bisa diputarbalikkan fakta, kemudian dimanipulasi begitu sesuai dengan kepentingan pihak penguasa. Nah, kembali ke soal Hari Santri atau Hari Santri Nasional, kemarin Presiden Joko Widodo hadir dalam peringatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan, yaitu di kota Surabaya ya, di depan kantor gubernur, tanggal 22 Oktober tahun 2023 ini, atau satu hari kemarin. Dan nanti akan kita bahas. Nah, untuk mengulas tentang fakta Hari Santri, saat ini saya mendapatkan kehormatan di tempat yang alhamdulillah sangat bagus ini, sangat rileks, nyantai ya, di gazebo atau gubuk, yaitu Kiai Haji Thorik bin Ziyad yang akrab disapa dengan Gus Thorik. Assalamualaikum Gus Thorik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Gus lagi ini panjenengan. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, Gus Thorik ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam ya, di Desa Banjarjo, Kecamatan Pagelaran, dulunya Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
Nah, eh, Hari Santri tidak lepas dari peran beliau. Ini fakta sejarah yang pemirsa harus ketahui, khususnya masyarakat Indonesia, ya lebih khusus lagi tentu para santri, para kiai, kemudian dunia pendidikan Islam, dunia pesantren begitu ya. Baik mulai dari Raudatul Atfal TK, MI sampai dengan perguruan tinggi harus tahu bahwa Gus Torik ini orang yang menginisiasi sebagai inisiator, sebagai penggagas Hari Santri Nasional ini, yaitu tahun 2014 ketika Indonesia ada menjelang pemilu presiden atau pilpres ya. Waktu itu salah satu calon presiden yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden itu berkunjung ke pesantren beliau yaitu pesantren Babu Salam. Nah, kemudian singkat cerita Gus Torik ini kemudian memberikan suatu kontrak politik untuk Hari Santri dan ditindaklanjuti 1 tahun kemudian. Nah, langsung saja untuk membahasnya kita akan berdialog dengan Gus Torik, pemirsa. Gus Torik, alhamdulillah bahwa Hari Santri yang Gus cita-citakan, yang Gus inginkan sudah terwujud, Gus. Alhamdulillah. Artinya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 22 Oktober ini, ya kan, yang dilihat dari resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Walaupun saya pernah dialog dengan Gus panjenengan sebelumnya, idealnya waktu itu Gus menyatakan Hari Santri itu tanggal 1 Muharram atau tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Namun tidak apa-apa karena ini merupakan suatu wujud pengakuan negara begitu. Terhadap peran santri dalam rangka merebut kemudian mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, Gus, khusus kemarin Gus Presiden Jokowi waktu peringatan Hari Santri menyatakan ya ini mungkin setelah ini bisa diputar dulu ya untuk video Presiden kemarin ya. Saya ingat tahun 2015 saat itu saya berkunjung ke Jawa Timur. Kemudian masuk di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang dan ada usulan saat itu dari para kiai dan para santri untuk memutuskan adanya Hari Santri. Tapi saat itu saya belum presiden. Kemudian setelah terpilih menjadi presiden, permohonan yang saya ingat betul dari sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang, kita kaji dan kita tindak lanjuti, kemudian kita putuskan adanya Hari Santri lewat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Dan sejak itulah kita memiliki yang namanya Hari Santri. Seneng enggak? Nah, sudah ya. Nah, itu tadi menyatakan Presiden bahwa tahun 2015, Gus, itu ada usulan Hari Santri di sebuah pesantren di Kabupaten Malang. Nah, ini pemirsa, Presiden tidak menyebut secara spesifik Kabupaten Malang ini pesantren apa dan siapa ya. Tentu kalau saya sebut di sini adalah Pondok Pesantren Babu Salam yang diasuh oleh beliau Gus Torik. Monggo Gus untuk menanggapi yang disampaikan oleh Presiden tadi. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih. Sangat-sangat terima kasih setelah 9 tahun. 9 tahun baru ada pengungkapan sejarah sebetulnya. 9 tahun. Dari 2015 ke 2003, 8 tahun ya. 2023. 2023. Iya. 9 tahun, Gus. 9 tahun. Jadi dari 9 tahun itu orang masih belum jelas apa sejarah Hari Santri, awal mula Hari Santri dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan ini mungkin cara Tuhan
cara Allah Ta'ala mengungkapkan kebenaran dan sejarah yang sebenar-benarnya tentang Hari Santri, dan motivasi apa yang sebenarnya dengan adanya Hari Santri. Saya coba terbuka saja, itu sebetulnya bukan usulan. Jadi Bapak Presiden bilang itu usulan dari banyak kiai, betul, terus dan santri. Saya bilang ini bukan usulan tapi kontrak politik. Kontrak politik. Kontrak politik calon presiden. Kalau tidak salah, tanggal surat perjanjian kontrak politiknya itu 27 Juni 2014. Oh iya, nanti bisa ditayangkan ini. Benar. Suratnya. Itu kalau tidak salah penandatanganannya. Mohon maaf, tanggal berapa Gus tadi? 27 Juni 2014. 27 Juni 2014. Ya. Nggih. Kalau tidak salah, jam penandatanganan surat tersebut dan sumpah atas nama Allah Ta'ala, atas nama Tuhan, jika saya jadi presiden dengan nama Allah, kan Pak Jokowi waktu itu. Iya, benar. Itu jam 22.45. 22.45 malam. Jadi jam 10 lebih 45. Iya, itu hari Jumat malam Sabtu. Nggih. Saya ingat betul. Dan itu sebenarnya kontrak politik yang harus dilaksanakan bagi yang melaksanakan kontrak. Secara moral itu harus dilaksanakan karena itu disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dan di surat kontrak politik itu 1 Muharram. 1 Muharram. 1 Muharram menjadi Hari Santri Nasional. Tahun baru Hijriah. Ya, itu 2014. Setelah itu tanggal 10 Juli kalau tidak salah itu Pilpres. Iya. Pilpres menang beliau. Pak Jokowi menang waktu itu dengan Pak Yusuf Kala periode pertama beliau. Betul. Setelah itu baru bergulir namanya bagaimana caranya kita mengingatkan kembali janji tersebut. Karena janji itu atas nama Tuhan. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Artinya awak didainin Gus ya, dalam Islam sampai, janji hutang. Sampai kalau tidak lupa ya waktu itu panjenengan juga menyaksikan. Kita bikin lukisan yang kita kirim ke Jakarta, bagaimana cara mengingatkan kita tentang. Betul. Gus Tori ngirimkan lukisan di depan Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen. Betul. Itu lukisan gambarnya tentang Pak Presiden setelah menandatangani, terus kita pegang bersama-sama kontrak. Betul. Surat perjanjian tersebut. Jadi kita ingatkan melalui cara yang terbaik untuk dikirim ke presiden, ke presiden, ke istana di Jakarta. Ya. Karena apa? Karena janji itu ya sangat berat. Karena pimpinan itu nanti efeknya akan ke seluruh masyarakat dan itu luar biasa. Betul. Itu masalah Hari Santri sebenarnya. Setelah beberapa saat setelah penandatangan dan beliau diangkat menjadi presiden, disitulah banyak kepentingan-kepentingan yang masuk. Dan ini saya anggap menjadi kawan sebetulnya, kawan perjuangan bagaimana mewujudkan Hari Santri. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada PBNU dan teman-teman semuanya, lembaga-lembaga yang ikut dalam mensukseskan Hari Santri. Meskipun itu tidak 1 Muharram. Waktu itu saya ditanyakan oleh pers, banyak wartawan jurnalis. Kenapa Gus? Ini bukan 1 Muharram, ini 22 Oktober. Saya bilang kepada wartawan, setiap pekan pun di Indonesia ada Hari Santri, itu saya syukuri. Sebab mengingat jasa santri dalam memerdekakan bangsa ini dan lain sebagainya. Kita melewati berapa era, berapa periode, berapa presiden. Dari Pak Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, betul, Pak Jokowi. Santri belum ada masuk ke dalam sistem negara, dan pondok pesantren waktu itu masih menjadi lembaga alternatif yang itu hanya untuk alternatif ya, tahu ya. Oh iya, bukan utama lah. Bukan utama untuk pendidikan itu. Betul. Tapi kenyataan di lapangan banyak alumni pondok pesantren itu mohon maaf ini bahasa kami, itu bukan mencari kerja tapi menciptakan kerja mereka. Karena di dalam dunia pesantren itu memang sudah diajarkan bagaimana cara survive yang baik dan benar secara kemandirian dan keberkahan hidup dan lain sebagainya. Makanya
tahun 2009 sebetulnya inisiatif tentang Hari Santri itu muncul tahun 2009 sebelum Gus Dur wafat. Bahkan deklarasi pertama itu kita punya keinginan deklarator pertama untuk Hari Santri tahun 2009 itu adalah Gus Dur. Tapi beliau berhalangan hadir karena kesehatan. Betul. Sehingga beliau mengutus putrinya waktu itu hadir. Siapa itu, Gus? Neng Yeni. Oh, Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid bersama suaminya. Waktu itu masih pengantin baru kalau nggak salah. Oh, Mas Dohir Farisi. Ya. Akhirnya datang ke tempat deklarasi dan alhamdulillah masih belum goal waktu itu, belum goal. 2009 selesai, 2011 saya melalui jalur politik, saya undang tokoh politik waktu itu muda dan beliau menjadi ketua umum partai politik. Tidak boleh saya sebutkan lah. Oh gitu. Ini kan tahun politik, mohon maaf. Geng. Ya, Gus. Beliau hadir ke. Walaupun Gus tidak sebut, pemirsa tahu lah. Paham. Dan itu bisa di searching sebetulnya, bisa dicari informasinya di mesin pencarian. Orang Blitar, Gus. Ya, Gus. Terus, Gus. Alhamdulillah beliau respon baik dan mengungkapkan ini adalah ide cerdas. Karena waktu itu saya tawarkan Hari Santri ini, kita coba komparasi dengan budaya-budaya luar yang masuk tanpa filter. Waktu itu ada Halloween, ada Valentine. Betul. Ini ada Hari Hantu. Betul. Iya kan? Betul. Hari Hantu, terus Valentine. Hari Valentine, Hari Kasih Sayang dan lain sebagainya. Itu kan budaya luar yang tanpa filter masuk dan dikenalkan ke banyak banyak anak didik kita sebetulnya. Dan dalam tanda petik itu tidak sesuai dengan budaya masyarakat kita sesungguhnya. Betul. Akhirnya banyak tokoh-tokoh politik setelah itu menyambut baik ide tentang Hari Santri. Tapi masih belum goal juga. Tahun 2009 tadi. 2011. Oh, 11. Baru 2012 jika tidak salah. 2009, 12, 11, 12. 2012 baru kita adakan di Jember. Kerjasama dengan teman-teman UNED. Universitas Jember. Betul. Kita adakan Hari Santri di sana dan alhamdulillah banyak bantuan dari teman-teman di UNED mendapatkan persetujuan permohonan untuk deklarasi Hari Santri sebetulnya. 2012 masih pada masa Presiden SBY. Pak SBY. Bahkan waktu itu kalau nggak salah kita juga dapat surat rekomendasi dari Ketua PBNU. Siapa Gus waktu itu? Said Agil Sirot. Ki Haji Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU. Beliau mengeluarkan surat rekomendasi tanpa sekretaris waktu itu. Oh. NU kan masih belum secanggih sekarang. Sekarang setiap surat kan mesti ada sekretaris dan lain sebagainya. Waktu itu masih ketua, tanda tangannya hanya ketua dan itu untuk Bapak Presiden agar meresmikan atau menerima usulan tentang Hari Santri 1 Muharram tahun 2012. Oh. Jadi dari pertemuan Jember tadi. Iya, dari pertemuan Jember itu banyak mendapatkan tanda tangan dari tokoh-tokoh, dari itu tokoh-tokoh. Gus Torik termasuk ya di pertemuan Jember itu? Saya masuk ke sana. Oh. Masuk ke sana. Akhirnya atau bisa disebut Gus, waktu pertemuan Jember siapa-siapa aja selain Gus Torik juga? Nanti kan bisa dicari sendiri lah. Oh gitu. Ya, bisa dicari sendiri. Enggak. Tapi itu belum berhasil. Tapi ini sudah menjadi kasak kusuk atau isu yang mulai banyak diterima oleh kalangan-kalangan, semua kalangan. Sehingga Bapak calon presiden ke sana itu sudah tinggal jalan saja sebenarnya. Tinggal tinggal menandatangani kontrak politik itu udah jadi. Karena sudah banyak dukungan. Dari banyak pihak sudah banyak dukungan. 2012 tadi. 2012. 2014 kita masuk kampanye presiden. Oh. Berarti pada masa Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono tadi belum berhasil. Kemudian 2014 kampanye pemilihan presiden. Beliau ke tempat saya di Kabupaten Malang di Banjarjo itu. Pak Joko Widodo. Iya. Pak Jokowi. Baru kita ajukan namanya kontrak politik Hari Santri. Dan itu tidak harus diwujudkan karena itu menjadi kontrak politik. Oh. Demikian. Itu apa dasar yang melandasi Gus membuat kontrak politik harus
melalui kontrak politik, karena apakah sudah dalam tanda petik yang sebelumnya tidak berhasil ini, atau sudah frustasi ini Gus ini, sehingga jalan satu-satunya harus kontrak politik ini pemerintah untuk meresmikan Hari Santri ya, atau bagaimana Gus? Enggak lah, kita berjuang untuk merealisasikan Hari Santri ini kan dari banyak jalan. Oh nggih. Pernah saya bawa isu Hari Santri ini keluar Jawa, termasuk ke Kalimantan. Saya kenalkan, ada di masjid di Pontianak itu saya kenalkan ke tokoh-tokoh. Oh Pontianak, Kalimantan Barat. Pernah saya kenalkan tentang Hari Santri. Tapi banyak orang yang pertama itu pesimis terhadap adanya ide Hari Santri yang saya tawarkan waktu itu. Dan mereka itu apa ya namanya, pesimis, nggak mungkin jadilah kata mereka. Tapi saya ingat ajaran kiai saya, kalau bersungguh-sungguh ya pasti dapat. Manjada wajada. Betul. Manjada wajada. Dan akhirnya takdir Allah juga bersamaan 2014 Bapak calon presiden, calon pemimpin negara ini datang ke rumah saya. Betul. Saya ajukan kontrak politik dan itu ada peranan kawan-kawan seperjuangan saya. Betul. Dan mohon maaf, ini bukan kelompok ini sebetulnya. Ini kelompok nasionalis. Oh. Iya. Bukan kelompok santri. Betul. Pemirsa, walaupun kita tidak mau dikotomi, tapi ada kelompok abangan, Bener. ada kelompok yang Benar. apa itu satunya tadi? Nasionalis sama kelompok yang santri. kelompok santri. Kelompok merah sama kelompok hijau. Betul. Dan yang mengusulkan Hari Santri yang notabene itu adalah hijau, Memperjuangkan justru abangan. abangan. Lah mengapa Gus kok bisa begitu? Saya ambil hikmahnya. Jombang ijo abang. Merah apa abangan, nasionalis dan santri itu harus gabung sebetulnya jadi satu. Manunggal. Kalau manunggal ini akan kuat sebenarnya. Karena medan dakwahnya hijau itu abangan, mitra perjuangan hijau adalah abangan. Kan begitu. Ki Hasyim Asy'ari bisa survive, bisa membuat pondok besar di Tebu Ireng itu juga karena dari masyarakat yang tidak seluruhnya santri kan. Kalau sejarahnya kan Iya. demikian. Oh ya Gus, tadi kembali soal apa namanya Hari Santri Gus ya, tahun 2014 sesungguhnya. Iya. Ini pemirsa harus tahu apa yang kemarin disampaikan Presiden. Ya. Tadi sebelum kita on air Gus ya, Ya. masih off air gitu, Gus mau meluruskan apa yang kemarin disampaikan Presiden Gus, bahwa Presiden kemarin menyatakan bahwa tahun 2015 katanya waktu di Tugu Pahlawan Hari Santri 22 Oktober kemarin di Surabaya. Kemudian 2015 terus usulan katanya. Tadi Gus nyebut kontrak politik ini. Monggo Gus, sebenarnya bagaimana faktanya? Faktanya kontrak politik itu. Faktanya kontrak politik, bukan usulan Kiai Santri yang disampaikan Presiden, bukan. Mungkin Presiden itu mengatakan usulan itu setelah ditandatangannya kontrak politik dan banyak usulan untuk 22 Oktober. Dan itu bukan 2015 yang disampaikan Presiden, tapi 2014. Ketika Pak Jokowi masih calon presiden, belum presiden. Betul. Kemudian mengenai tanggal itu tidak 1 Muharram, malah menjadi 22 Oktober. Oh, di kontrak politiknya 1 Muharram. 1 Muharram. Dasarnya Gus 1 Muharram karena 1 Muharram itu lebih masyhur dikenal untuk momentum persatuan sebetulnya. Bagi seluruh umat Islam. Hijrahnya Rasul. Benar. Setelah kita melewati beberapa tahun Hari Santri kita terjebak kepada seremoni kan sebenarnya. Itu gimana ceritanya? Dari 1 Muharram kemudian bisa pemerintah menetapkan 22 Oktober Gus? Itu kan usulan teman-teman yang di organisasi, ada berapa organisasi itu. Ada PBNU juga, ada ini. Betul. Tidak apa-apa lah. Berubah tanggal itu tidak apa-apa. Tapi yang penting Hari Santrinya. Yang penting Hari Santri itu ada dan orang mengenal santri itu apa. Sejarah santri itu bagaimana. Dan terbukti sekarang. Semuanya menyatakan bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah adanya peranan santri. Kan luar biasanya di situ. Luar biasa. Dan ini sebetulnya sebuah kesempatan bagaimana kita mengingat kembali masa lalu untuk saat ini dan masa depan. Iya. Jadi ada kesinambungan sebetulnya santri ini, dan ini mungkin cara Allah juga, cara Tuhan bagaimana kita bisa bersatu
dengan satu kata santri. Hmm. Makanya setelah beberapa tahun ini, coba ini sekarang negara berkewajiban juga bagaimana mendefinisikan, memberikan takrif yang resmi apa itu santri. Nah, bagaimana itu Gus? Santri itu seperti apa? Kalau santri, kalau dawuhnya Ki Mustafa Bisri yang kemarin itu kan, Gusmus. Gusmus, tidak hanya orang-orang yang dari pesantren, tapi orang-orang yang berakhlakan begitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, santri itu usulan saya, dan itu mudah-mudahan menjadi ketetapan, nanti ditetapkan lah oleh negara, dan itu untuk kepentingan negara. Santri itu insan taat Republik Indonesia. Insan taat Republik Indonesia. Ya, taat kepada konstitusi negara, menghormati konsensus para pejuang kemerdekaan. Iya. Pancasila, Undang-Undang 45 itu tetap. Jadi Pancasila jangan sampai dirubah. Iya. Dan ini kalau sudah menjadi definisi, kemudian nilai religiusitas Gus ya. Indonesia sebagai sebuah bangsa negara yang berketuhanan tentunya ya. Itu. Satu pertanyaan Gus. Ini Indonesia sudah merdeka selama berapa tahun ini? Sejak 1945 sampai 2023 ini Gus ya. 70. Terutama kalau kita lihat 2015 pemerintah menetapkan Hari Santri. Sudah berganti, Pak Jokowi ini presiden yang ke-7. Ya, sejak masa Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, itu menurut pandangan subjektif Gus, mengapa pada waktu itu ketika bicara peran santri, khususnya dalam literatur referensi sejarah itu kok tidak kemudian ditonjolkan, bahkan cenderung peran santri ini ditutupi untuk perjuangan memperebutkan kemerdekaan dan mempertahankan. Menurut Gus, itu mengapa Gus kira-kira? Faktor politik kah atau apa ketika itu Gus? Sehingga baru terwujud 2015. Ini kan lama sekali dari 1945. Gus, saya kan berpikir begini. Setiap pondok itu kan punya ciri khas. Setiap santri juga punya ciri khas. Dari pondok A dan pondok B ciri khasnya beda. Pasti ada perbedaan. Dan perbedaan itu dulunya saya melihat ini potensi perpecahan antar pondok pesantren, dan tidak satunya visi mereka untuk negara ini kan perlu dipersatukan. Makanya saya berpikir kalau ini dilembagakan, kita bikin organisasi santri. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Ini kalau membuat organisasi santri dari atas sampai ke bawah, ini kan butuh energi besar, energi yang tidak sedikit, dan power juga yang tidak sedikit. Itu nggak mungkin untuk saya. Terus akhirnya saya berpikir kenapa tidak melalui budaya saja, semacam hari perayaan. Akhirnya coba hari perayaan, hari santri. Tujuannya apa? Mempersatukan perbedaan-perbedaan tadi itu, dipersatukan biar menjadi satu visi, nanti akhirnya menjadi satu aksi. Artinya dengan adanya Hari Santri ini, karakteristik ciri khas pesantren yang beraneka macam di seluruh Indonesia ini bisa bertemu dalam namanya Hari Santri ini Gus. Benar. Itu benar, seperti itu. Makanya sekarang sesuai perkembangan zaman, semakin tahun ini potensi-potensi ini kan semakin, potensi masalah ini kan semakin besar. Terutama masalah disintegrasi bangsa. Apalagi di masalah ras, masalah bloodline, masalah ini dan lain sebagainya sekarang muncul ini. Ini kalau tidak segera dicarikan solusi, ini bahaya untuk keutuhan NKRI sebenarnya. Makanya ini langkah cepat dan solutif untuk permasalahan-permasalahan disintegrasi bangsa ini. Santri harus dibuatkan takrif yang kuat. Artinya ada definisi yang baku begitu Gus. Betul. Tentang santri. Tapi pemirsa ingin tahu Gus, mungkin selain itu apa maksud dan tujuan Gus Thorik begitu getol begitu harus ada Hari Santri itu, selain fakta sejarah tadi itu, kemudian juga untuk mempersatukan karakteristik dari setiap pesantren yang luar biasa banyak jumlahnya di Indonesia. Itu apa Gus tujuan Hari Santri selain itu? Ya, memunculkan pondok-pondok pesantren dan santri-santri ini yang dulunya tidak pernah dianggap, tidak pernah dilihat,
Oh, maksudnya ada yang dibanggakan begitu ya? Iya, makanya grup pertama di Facebook yang saya buat itu Aku Bangga Jadi Santri. Itu media untuk mengenalkan perjuangan tentang Hari Santri. Iya. Dan luar biasanya grup yang puluhan sudah 10.000 lebih anggota itu habis hilang, nggak tahu mana Oke. anggota. Kalau menurut Gus Tori sendiri yang disebut santri itu seperti apa? Kalau masyarakat tahu kan santri itu orang yang mondok di pesantren. Santri Begitu. itu yang selalu mengikuti gurunya itu santri. Oh. Kalau santri menurut pondok yang pernah saya mondok ke sana, santri huwa mayyatasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulillahil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan. Artinya orang yang berpegang teguh kepada talinya Allah dan selalu mengikuti sunnah Rasul, tidak noleh kanan kiri, terus fokus ke itu yang disebut santri. Santri menurut salah satu pondok yang pernah saya mondok di situ, yang pernah saya menimba ilmu di situ. Ada juga santri menurut Mbah Mun, pernah Kiai Maimun Zubair. Santri almarhum itu adalah al-arifu billah wal arifu bi zamanihi, orang yang paham tentang Allah, al-arifu billah dan al-arif bi zamanihi, yang paham arif dengan kebutuhan zamannya. Dalam konteks kekinian Indonesia yang sudah mengakui Hari Santri itu harusnya berkewajiban juga memberikan definisi. Benar nggak? Betul. Apa itu santri? Apa itu santri? Dan kepentingan untuk negara itu apa dengan santri ini? Maka ya kita usulkan santri itu insan taat Republik Indonesia, biar Republik ini abadi maksudnya itu abadi dalam kemerdekaan, tidak dalam penindasan, tidak dalam penjajahan bangsa-bangsa, dan menjadi pionir dalam kesejahteraan. Iya. Tapi paling tidak kalau Gus sendiri melihat walaupun tidak 1 Muharram tapi 22 Oktober penetapan dari santri tidak masalah. No Kalaupun problem. itu ada sedikit perubahan, iya, kata saya itu yang berjanji sajalah. Iya. Berarti itu kembali kepada pribadi presiden. Iya. Kalau saya yang penting itu ada Hari Santri. Oh. Ada Hari Santri. Kalau Gus melihat ada friksi-friksi terkait Hari Santri dari kelompok yang lain bagaimana Gus? Ada yang mungkin resisten begitu, biasa ya? Biasalah, itu biasa. Ada perbedaan pendapat itu kan? Itu termasuk satu hal memang pemirsa kita benar-benar harus mengetahui fakta sejarah bahwa Gus Torik ini berjuang betul untuk agar di negara Indonesia ini ada yang namanya Hari Santri. Ini satu hal yang harus diketahui generasi saat ini dan generasi mendatang ya. Jadi kita dialog seperti ini Gus ya, itu dalam rangka agar generasi mendatang tahu fakta sejarah yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden itu kan. 9 tahun saya menunggu untuk bisa menjelaskan ini di publik. Oh. Tapi tidak pernah ada media sekelas nasional yang mengundang saya untuk berbicara apa sih. Makanya saya itu berpikir begini Gus dan pemirsa, ini Hari Santri sebuah momentum nasional ya. Di negara kita ini diperingati di setiap daerah. Sekarang alhamdulillah ada apel Hari Santri 22 Oktober yang sifatnya seremonial begitu. Tetapi kemudian inisiator, penggagas dalam hal ini Gus Torik, fakta sejarah ini justru tidak diungkap begitu. Artinya hal yang sebesar ini juga Gus belum pernah ya media-media nasional misalnya, baik media elektronik, media online, TV misalnya, belum. Yang kemudian itu Gus melihat faktor apa Gus? Termasuk mungkin dari pihak pemerintah di atas itu sehingga terkesan kayak menutup-nutupi gitu loh Gus, fakta tentang sejarah Hari Santri ini. Anda tanya faktor? Iya. Paling mudah itu menjawab faktor X saja lah. Oh, faktor E. Iya. Faktor X. Nggih. Iya. Artinya apa? Selama 9 tahun ini alhamdulillah nama saya itu tidak diungkap di publik. Siapa di belakang Hari Santri tidak diungkap di publik. Ini kan menguji keikhlasan. Nggih. Saya kan berbicara hikmah sajalah. Betul.
Tapi di luar keikhlasan tentu generasi mendatang harus tahu. Ya. Itu jangan sampai kemudian ada manipulasi sejarah, orang yang tiba-tiba nanti mengaku. Nah ini makanya pentingnya kita berdialog seperti ini, Gus. Makanya nanti gini, Gus. Ketika nanti sudah sudah diakui secara umum dengan adanya kontrak ini sebetulnya. Iya. Lembaran kontrak itu kan masih di saya. Yang asli. Oh, masih ya? Masih. Wah, ini dokumen yang sangat penting ini. Ini dokumen negara sebenarnya. Oh iya, yang harus disimpan di Arsip Nasional. Ini dokumen negara. Ini kewajiban saya untuk menyelamatkan dokumen ini. Mohon maaf, itu bisa ditampilkan ya, atau tadi sudah ditampilkan. Ya. Dokumen kontrak politik itu yang menandatangani, Gus, selain Pak Joko Widodo, Pak Jokowi siapa di situ? Tidak, hanya Pak Jokowi saja. Hanya Pak Jokowi Pak saja. Jokowi saja. Itu draftnya murni Gus Torik yang membuat itu. Tidak, itu ada tim kawan-kawan gitu. dari nasionalis. Boleh saya sebut juga? Boleh. Ada peranan Bung Pudin, Bung Abdurrahman, ada Bung Basarah, Bung Fudin, ya, Fudin Zuri. Ya betul. Ya, baru ketemu kemarin sama saya. Itu. Ada Abdurrahman ya, Abdurrahman. Itu semuanya kelompok nasionalis kok. Nasionalis. Iya. Tapi juga Islamis juga lah, walaupun nasionalis. Santri juga. Dan santri. Luar biasa. Begitu. Santri tapi ketika mahasiswa mereka di nasionalis. Kalau Gus melihat peringatan Hari Santri yang sudah diperingati setiap tahun, Gus melihat bagaimana? Apakah masih sifatnya seremonial saja, misalnya apel Hari Santri, atau Gus melihat sudah menemukan esensinya sesungguhnya, tujuan Hari Santri yang Gus cita-citakan, yang Gus idealkan sudah terwujud, atau bagaimana, Gus? Sebetulnya yang sekarang saat ini kalau untuk Hari Santrinya ya dengan adanya upacara pembacaan dan lain sebagainya, pembacaan Pancasila dan resolusi jihad dan lain sebagainya, itu butuh penyempurnaan lah nanti, penyempurnaan. Bagaimanapun harus ada SOP dan lain sebagainya kan. Jadi seragam. Seragam. Dan luar biasa loh ini pemirsa, Hari Santri ini diperingati oleh pejabat pemerintah, sipil, kemudian militer, TNI, Polri, ya, dan kemudian para santri. Dan faktanya itu tapi kemudian fakta tentang sejarah Hari Santri sendiri banyak orang yang belum paham begitu loh. Iya Gus, gimana? Tidak apa-apa lah. Inisiator tidak disebut, yang penting Hari Santri bermanfaat. Iya, tapi kewajiban kita ya untuk kemudian mengungkap begitu ya. Tapi mohon diingat, dengan adanya Hari Santri waktu kampanye Pilpres itu, itu kan detik-detik terakhir, kurang 10 hari. Iya. Dari kontrak politik itu ke Pilpres, itu kurang 10 hari. Jadi kontrak politik, adanya kontrak politik Hari Santri itu bisa merubah atau mendulang suara 6-7% suara nasional. Oh, ke Pak Jokowi waktu itu. Iya, waktu itu kan ada. Publik ingin tahu mengapa Gus hanya menyodorkan kontrak politiknya kepada calon presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Kan ada Pak Prabowo juga Gus waktu itu. Mengapa hanya ke Pak Jokowi? Ini publik ingin tahu ini. 1,5 tahun sebelum beliau jadi sebelum Pilpres. Iya. Alhamdulillah saya punya feeling waktu itu Pak Jokowi ini insya Allah nanti trendingnya tidak bisa dilawan oleh yang lain. Oh, yang akan terpilih maksudnya? Insya Allah demikian. Oh, atau memang pada waktu itu yang berkunjung ke pesantrennya Gus Torik hanya Pak Jokowi? Ya memang masuk tim saya. Oh gitu. Iya. Jadi ini kalau peribahasa pemirsa itu menyelam sambil minum ini beliau. Benar. Itu punya cita-cita Hari Santri, kebetulan masuk. Wah, ini kesempatan, peluang ini. Tapi saya yakin siapapun yang membantu santri dalam tanda kutip, santri yang khusus tadi itu. Itu insya Allah akan dimenangkan oleh Allah. Oh begitu. Iya. Iya. Sekarang sebetulnya yang keramat itu santri. Kenapa kok keramat? Kok bisa begitu ya? Karena santri ini sudah berjalan di jalan surga kok sebetulnya. Ketika mereka sudah niat mencari ilmu lillahi ta'ala, mereka sudah dijalankan di jalan-jalan surga. Itu keramatnya santri.
Santri ada nggak yang di pondok-pondok pesantren? Kita lihat di pondok-pondok pesantren, santri yang pakai HP. Insya Allah nggak ada. Ya, Kecuali karena hari libur. Iya. Terus ustadznya ber-HP enggak? Ya kalau sekarang mungkin Berfacebook tidak ada juga. tidak ada yang tidak megang HP Gus sekarang Gus. Iya kan? Berarti- Kecuali santri yang masih aktif ada larangan di situ Berarti ya. lebih keramat santrinya toh. Oh. Jadi orang yang membantu santri itu insya Allah akan dibantu oleh Allah. Iya iya iya. Dan dengan adanya hari santri ini juga Gus melihat tidak kemudian ada dikotomi yang dikhawatirkan orang ya Gus ya. Artinya ada hari santri terus kemudian nanti bangsa ini akan lebih terkotak-kotak tidak ya Gus ya? Enggak lah, enggak. Gitu. Apalagi sekarang kita punya kemauan santri itu harus punya definisi jelas oleh negara. Betul. Jadi ada hari santri tapi tidak ada hari kiai ya Gus ya. Oh jangan, karena seluruh kiai itu tidak mungkin mengaku mantan santri. Ada Pasti hari mereka- buruh, tidak ada hari majikan, Pasti- ada hari ibu, tidak ada hari bapak. Pasti beliau itu para kiai atau ulama-ulama ketika mereka dikatakan Anda mantan santri, mereka nggak akan mau. Karena apa? Walaupun usia berapapun ya. Ya, karena tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Betul. Orang mencari ilmu itu dari gendongan sampai liang lahat. Dari lahir sampai meninggal. Betul. Long life Betul. education. Betul. Iya 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 iya. Itu kalau makna santri yang sebenarnya. Iya iya iya. Oke Gus, ini dialognya semakin lama semakin menarik. Nggak apa-apa. Gitu. Artinya hal yang kemudian penting untuk pemirsa ketahui khususnya di dunia pesantren. Yeah. Senang sekali loh Gus, Yeah. hari santri mereka dari hari sebelumnya udah mempersiapkan gitu kan. Hari santri pasang banner, baliho, umbul-umbul dan seterusnya. Kemudian apel hari santri dengan bangganya memakai kopiah hitam yang Gus kenakan ya. Kemudian sarung ya. Kebetulan Ya. kalau saya tidak bersarung hari ini pemirsa lah pakai sarung, identitasnya benar-benar kemudian menjadi kebanggaan secara nasional. Yang dulu orang melihat sebelah mata begitu Ya, Gus, ya, ya. terhadap figur atau apa ya yang disebut dengan santri. Bener. ini. Sekarang Nah. kan banyak santri yang masuk menjadi orang-orang luar biasa. Iya. Gus kalau melihat peran santri kalau dulu tentu Gus ya berjuang untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Kalau untuk saat ini Gus melihat peran santri bagaimana Gus? Khususnya dalam hal yang lebih makro misalnya konteks berbangsa dan bernegara bahkan mungkin internasional Gus. Itu SDM seorang santri ini seperti apa kualitasnya ini dalam berbagai bidang-bidang kehidupan ini Gus? Ya kalau bernegara. Apakah orang melihat kalau Ya. santri ini kan ansih hanya pendidikan agama di sana? Ya, ya. Apakah hanya itu sesungguhnya? Tidak ada yang lain atau nilai-nilai yang sesungguhnya mungkin pemirsa juga paham ada nilai kemandirian dan seterusnya mungkin yang tidak dimiliki oleh siswa mungkin di sekolah umum seperti apa monggo Gus? Kalau berkesinambungan Nilai dengan lebihnya maksudnya ya seorang santri. santri itu kalau sekarang ya harus mempertahankan kemerdekaan ini, mempertahankan negara ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pejuang kemerdekaan. Dan mengisinya. Betul, otomatis demikian. Dan saya berkeyakinan kok negara yang paling baik itu Indonesia Paling baik di dunia. di dunia di planet bumi ini ya Gus ya. Betul. Mengapa Gus bilang demikian? Apa karena Gus di Indonesia ini bilang Enggak, begini? kita punya Pancasila. Oh iya. Terus kita merebut kemerdekaan, Oh. bukan dianugerahkan kemerdekaan, Oh, bukan hadiah. bukan hadiah. Jadi kemerdekaan itu kan ada dihadiahkan kemerdekaan, dianugerahkan kemerdekaan oleh ya kan begitu. Betul. Kalau di konstitusi jelas itu ada nilai santri Gus atas di alinea Benar, ketika pembukaan benar. atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Betul. didorongkan oleh keinginan luhur Betul. supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Betul. Betul. Paling baik Indonesia. Jadi ketika Indonesia ini ideal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pejuang, insya Allah Indonesia nanti akan menjadi pemimpin dunia dalam mensejahterakan seluruh dunia. Saya berkeyakinan seperti itu. Betul, betul. Bolehlah dicari oleh para penonton semuanya. Boleh dicari. Mana ada negara yang lebih baik daripada Indonesia dalam merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaannya, terus mengkader para generasinya sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Nggak ada.
Dan Pancasila tidak hanya tertutup hanya untuk satu golongan, tapi ini terbuka. Salah satu bangsa yang majemuk, negara yang majemuk itu kan Indonesia. Majemuknya itu alami. Oh. Amerika kan majemuk juga, tapi majemuknya Amerika kan dikondisikan. Imigran didatangkan. Iya. Untuk mengisi Amerika. Indonesia enggak. Mereka yang datang ke sini ini sudah punya apa ya? Sifat kesatria. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita ada di lingkungan Ring of Fire sebetulnya. Betul. Kita banyak pegunungan-pegunungan aktif. Iya. Di situ banyak bencana. Tapi tetap kenapa mereka tetap ada di situ dan datang ke situ? Itu kalau bukan kesatria enggak bisa. Makanya saya punya kesimpulan, yang ada di Indonesia, yang kerasan, betah ada di Indonesia ini, sampai turunan-turunannya, yang tidak didatangkan oleh penjajah, mohon maaf, yang datang sendiri ke Indonesia, itu para kesatria sebenarnya. Itu ras-ras unggulan dan terpilih dan seleksi alam. Kalau sudah hasil seleksi, berarti itu kan yang terbaik. Indonesia adalah yang terbaik dari seluruh dunia. Oke Gus. Kemudian kita sudah di penghujung dialog kita Gus, yaitu mengelola kemajemukan tadi Gus. Artinya ini juga relevansinya dengan Hari Santri karena kemajemukan ini Gus. Tentu kalau bicara di Al-Qur'an jelas Gus ya, di surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Jadi kita oleh Allah diciptakan laki-laki perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku yang luar biasa majemuk plural di Indonesia ini. Tentu ini riskan sekali dengan adanya disintegrasi perpecahan karena perbedaan yang tidak dikelola dengan baik, tentu konflik yang muncul. Tapi kalau dikelola dengan baik itu tentu akan menjadi suatu anugerah rahmat begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Hari Santri ini Gus melihat esensinya apa terkait dengan pengelolaan perbedaan itu. Tadi Gus menyatakan justru tidak akan terkotak. Toh ini juga fakta sejarah. Artinya tidak ada juga pihak yang dirugikan dengan adanya Hari Santri ini. Justru mungkin ini anugerah Gus, ya kan, bagi kemajemukan di Indonesia ini. Apa Gus benang merah yang bisa disampaikan kepada pemirsa tentang peringatan Hari Santri ini, khususnya terkait dengan pengelolaan kemajemukan ini Gus? Santri di setiap pondok pesantren itu sudah diajarkan menerima perbedaan. Oh gitu. Iya. Santri itu tidak kagetan, nggak gumunan. Bahkan dalam satu kamar itu ada dari sini. Benar. Itu sudah diajarkan bagaimana menerima perbedaan di setiap kamar-kamar pondok pesantren. Itu kalau kita ke pondok pesantren. Jadi semacam saya punya kayak tadi itu punya pemikiran bagaimana santri itu takrifnya seperti ini untuk kenegaraannya. Itu karena sudah ditempa seperti itu dulu di pondok pesantren. Kita harus menerima perbedaan. Yang penting perdamaian, persatuan itu syarat utama untuk mendapatkan kesejahteraan. Artinya Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu kalau di pesantren sudah finish itu Gus ya. Artinya kalau bicara santri tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak perlu diajarkan lagi. Tidak usah diajarkan. Nggak usah diajari. Justru sudah. Mereka itu mengamalkan. Harus belajar ya dari pesantren, dari santri. Itu baik Gus. Terima kasih atas waktu kemudian dialognya. Semoga ini bisa memberikan wawasan, pengetahuan dan pencerahan untuk pemirsa semua tentang peringatan Hari Santri. Atau ada yang menyebutnya juga Hari Santri Nasional, yang ternyata beliau ini Gus Thorik bin Ziyad ini pemirsa ya, atau Gus Thorik Darwis adalah inisiator, pencetus, penggagas yang memiliki ide tentang adanya Hari Santri. Baiklah pemirsa, demikian dialog dan wawancara saya dengan Kiai Haji Thorik bin Ziyad atau Kiai Haji Thorik Darwis atau Gus Thorik. Semoga bisa memberikan pencerahan, wawasan, pengetahuan tentang fakta sejarah Hari Santri kepada pemirsa semua. Semoga bermanfaat. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.